Makanya saya tanya, sudah siap yang menjadi orang kaya? Karena belum pernah punya pengalaman jadi orang kaya, dikiranya jadi orang kaya itu enak. Padahal pasangka-sangka hidup itu. Ya itulah, kayak katak dengan semut, dialog. Kata nih, kata semut, enak ya jadi katak. Kamu itu bebas, bisa loncat sana, loncat sini, sesuka kamu. Sedangkan saya bawa badan saja ini, ya bungkus ini, sudah berat. Boro-boro bisa leluncatan juga mana. Sedang dialog seperti itu, tiba-tiba burung elang datang. Dek! Diambil tuh katak, dibawa terbang. Baru tersadar tuh si siput itu. Saya bersyukur punya tubuh seperti ini. Ketika burung elang datang, tadi saya ngelok aja ke dalam. Sembunyi di rumahnya. Dia membandingkan dirinya dengan katak tadi, siput itu. Kenapa? Katak bisa loncat ke sana kemari, sedangkan saya jalan saja merangkak lama. Tetapi dia punya bungkus. Ternyata Tuhan itu menciptakan makhluk, semua punya kelebihan sekaligus juga punya kekurangan. Itulah yang namanya kesempurnaan. Jadi dialog katak dengan siput tadi itu cukup mengakhiri bahwa hidup tidak bisa dibandingkan. Tugas kita dalam hidup menjadi diri sendiri. Lanjut, sudah dipecat jadi satpam, malah saya bilang alhamdulillah, karena saya tahu proses sudah mulai berjalan. Jadi yang tadi saya bilang semoga jadi orang kaya, inputnya sudah masuk, proses sudah berjalan. Karena proses sudah berjalan, ya tentu syarat untuk menjadi orang kaya tong gawe di dinya wae. Ya dipecat dulu, itu proses awal. Kan saya tanya, berapa gaji kamu? 700.000 ayah. Mai ente kalah tobat cicilan. Ari gawe di dinya wae. Makanya satu proses sudah berjalan, dipecat dari pekerjaan. Saya jelaskan. Jadi kita ini sering protes pada saat proses. Setuju? Sekarang kurangi protes. Sadari kalau itu adalah proses. Cuman kita sering tidak mengerti. Itu aja. Bodohnya kita. Paham ya? Oke. Berlian berharga karena proses. Betul apa tidak? Untuk jadi berlian itu kan prosesnya tidak mudah. Ditempa oleh alam, diberi tekanan yang hebat. Setelah jadi permata pun jadi batu, digosok sampai harus keluar. Cantiknya itu. Betul apa tidak? Jadi kalau kita nggak mau digosok, nggak mau diproses, ya sudah. Jadi Doraemon aja. Alam ini tidak pernah menyalahi, karena alam ini bekerja dengan hukum. Dan alam ini selalu memproses semua input yang datang pada alam. Cuman saat kita diproses, kita banyak protes. Akibatnya proses terhambat oleh protes. Apa yang terjadi? Output tidak jadi apa-apa. Tadi kita diproses jadi orang apa? Jadi orang kuat. Ya tentu saja kita akan dihadapkan pada situasi yang menguatkan kita. Dihadapkan pada masalah yang besar, dihadapkan kepada bisnis yang menyulitkan. Kan mau jadi orang kuat katanya. Ayo. Mau jadi orang hebat? Terima proses. Dan setiap proses itu pasti perubahan menuju kepada yang hebat. Yang ketiga, ikuti alurnya, nikmati prosesnya, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Percaya deh, Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, gak mungkin amat menyengsarakan kita, gak mungkin. Cuman saat proses berlangsung, ya tentu saja ada berantakannya dulu, tapi sabar.
nikmati prosesnya. Kan kita juga mau rehab rumah, berantakan dulu. Betul nggak? Bocor dulu, banyak kebul, jangan protes. Kan pengen rumah kita bagus. Kan nggak mungkin rehab rumah tiba-tiba jelek bagus. Nggak mungkin, melanggar hukum alam. Nah, kita sering tidak sabar ketika berada di proses. Makanya saya sudah bilang di kajian sebelumnya, perubahan itu sulit di awal, berantakan di tengah, tapi pasti indah di akhir.